Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teori medan makna, hubungan hierarki dan dominasi, hambatan dan autotaksonomi, taksonomi dalam kenyataan, hierarki Meromini, dan struktur linier. Kelompok kami terdiri dari Siva Fauziah Azahroh, Ria Febriansasi Suryanto Putri, Fatimah Intan Permatasari. Oke, pertama ada teori medan makna. Pengantar. Untuk memahami teori toxical fields, kita kembali ke konsep dasar semantik struktural tentang makna. Pada aliran semantik struktural makna dibedakan menjadi teori medan makna, semantik relasional, dan analisis komponen. Pembahasan bagian ini pada garis besar diambil dari Cruz 2004. Batasan. Kosakata sebagai kekayaan mental bukanlah kumpulan kata yang dihimpun secara sembarangan, melainkan setiap anggota satu sama lain saling berhubungan. Sebagiannya malah merupakan himpunan-himpunan berstruktur seperti hubungan-hubungan hiponimi, meronimi, sinonimi, dan antonimi. Salah satu himpunan makna yang merupakan kelompok makna yang satu sama lainnya berdekatan kita sebut memiliki medan makna atau berada dalam satu medan makna atau semantic field. Sid 2006-63 memberi batasan singkat bahwa medan makna adalah sekelompok leksem yang tergolong dalam aktivitas yang sama atau himpunan pengetahuan para spesialis. Seperti kata-kata yang bertalian makna masak, memasak, pakaian, furniture, dan sebagainya. Bagian berikut akan membahas hubungan makna yang kita sebut hubungan medan makna atau semantic field. Bagian ini diringkas dari Cruz 2004 175-191. Selanjutnya nomor 2, itu ada hubungan hierarki dan dominasi. Hubungan hierarki merupakan salah satu tipe struktur paradigmatis yang terpenting dalam leksikon adalah hierarki dalam percabangan hierarkis. Hubungan dominasi berdasarkan relasi dominasi dan dua relasi perbedaan. Relasi dominasi adalah hubungan A dengan B dan A dengan C, antara B dengan E dan B dengan D, serta C dengan F dan C dengan G. Hubungan dominasi dilambangkan dengan garis miring ke bawah, diagram pohon, sementara relasi perbedaan yang terjadi pada B dengan C, D dan E, serta F dan G dalam garis horizontal. Dalam hubungan dominasi dimulai dengan unsur yang merupakan induk dari semua cabang, baik cabang dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Unsur yang merupakan pusat percabangan itu disebut induk unik. Dan untuk satu medan atau field dalam hierarki hanyalah satu, yaitu yang tertinggi. A pada gambar di samping disebut pemula dan hanya ada satu yang langsung mendominasi lainnya. 3. Hambatan dan autotaksonomi. Kadang sulit menentukan kata bagi peringkat di atas. Misalnya, tidak ada kata untuk menjadi superordinat, peringkat dasar untuk kata bergerak di atas tanah atas kekuatan sendiri. Seperti bahasa Inggris crawl yang arti merangkak, walk yang arti jalan kaki, run yang arti lari, cop yang arti melompat. Bahasa Inggris juga tidak memiliki kata untuk anggota kerajaan binatang, yang berarti animal kingdom. Kata makhluk, creature, dianggap berasal dari istilah yang amat formal. Lalu, orang mencari butir leksikal lainnya, dan karena tidak ada, maka salah satu kata yang ada dipilih.
sehingga terjadi ada kata yang sama untuk peringkat yang berbeda. Kenyataan itu disebut sebagai autotaksonomi. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata menampar dan memukul. Kata memukul dianggap mendominasi kedua kata tersebut. 4. Taksonomi dalam kenyataan. Kadang tidak mudah melakukan pengelompokan. Makna dalam bahasa sehari-hari, misalnya pakaian. Apakah termasuk di dalamnya jam tangan dan parfum? Lalu, bagaimana menentukan kata unik yang dianggap sebagai pemula? Bagaimana misalnya menentukan kata di atas peringkat dasar untuk pakaian? Dari mana ditentukan? Yang pertama, saat kapan dipakai? Pakaian sore, malam, siang. Yang kedua, dipakai untuk keperluan apa? Pakaian kerja, sport. Yang ketiga, penutup aurat atau untuk hiasan. Yang berarti penutup aurat. Yang keempat, pakaian yang dipakai di badan. Pakaian dalam dan alas kaki. Yang kelima, hierarki meronimi. Hubungan tata tingkat terbanyak ada pada hubungan meromini. Dalam meromini, relasi dominan kita sebut meromini, dan relasi perbedaan antar sesama meromini adalah komeromini. Yang kedua, peringkat meromini. Beda taksonomi dan meromini terletak pada tidak adanya peringkat yang berlaku umum pada meromini. Yang ketiga, kekosongan leksikal. Dalam suatu tata tingkat, peringkat taksonomi untuk peringkat pemula sering tidak ada namanya. Di sana terjadi kekosongan leksikal, umpamanya bagian-bagian poci teh mengundang pertanyaan di mana pipanya, pegangannya, dan tutupnya. Semuanya itu bersambung. Sama juga kata seperti sendok yang mempunyai dua bagian. Salah satunya dapat dibuat pegangan, lalu bagian lainnya apa namanya? Selanjutnya itu ada 6. Struktur linear. Rangkaian bipolar. Bentuk paling sederhana struktur linear adalah sepasang oposisi. Tetapi pasangan ini bukan suatu pasangan yang berarti lebih. Contoh sederhana tentang struktur linear pada pasangan-pasangan oposisi bipolar. Pasangan yang munculnya pengembangan derajat skala perbedaan pada kedua sisi kutubnya. Pola yang paling banyak muncul adalah adanya kata-kata bentuk superlatif bersifat implisit, seperti oposisi besar-kecil. Bisa memunculkan skala perbedaan yang lebih rinci menjadi kecil sekali di kutub negatifnya dan besar sekali di kutub positifnya. Dalam bahasa Inggris, tiny mungil, hug raksasa. Derajat perbedaan itu masing-masing kutub dapat dikembangkan skala perbedaannya dengan A dalam bahasa Indonesia awalan terkecil, terbesar, dan ekstra besar. B dalam bahasa Inggris adalah hug, hour, extra hug. C dalam bahasa Inggris dapat dilaksanakan dengan akhiran s, seperti largest agak besar, smallish agak kecil, dan huggish agak besar. D dengan tambahan sangat, sekali, lebih, kurang, dan luar biasa. E dengan menambahkan morfem suprasegmental, yaitu tekanan tinggi pada suku akhir. Kecil, besar, bersama tekanan tempo. Rangkaian monopolar. Perkembangan kata secara monopolar dari satu kutub dapat berupa derajat, jenjang, tingkatan, atau urutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama.